Halo sobat, selamat bertemu kembali dengan saya Faisal di podcast Head Kubar. Kali kita akan membahas mengenai sampah-sampah yang akhir-akhir ini viral di tengah masyarakat Kutai Barat, khususnya di Kecamatan Barong Tongko, Melak, Linggang Bigung, dan sekitarnya. Kali ini Ketua DPD Pakta Pak Hertin Armansah dan Pak Johansah dari media sorot nusantaranyus.com akan membahas mengenai persoalan tersebut. Selamat mengikuti, salam sehat. Oke, selamat sore Bapak Hertin Armansah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Akuntabilitas dan Transparansi atau disingkat Fakta untuk tingkat Kabupaten Kutai Barat. Nah, kami dari media ingin melakukan wawancara eksklusif terkait dengan saat ini marak atau viralnya baik itu perbincangan di tengah masyarakat maupun di media sosial, semua menyoroti masyarakat Kutai Barat, khususnya menyoroti tentang bahwa Kutai Barat ini kebanjiran sampah. Memang sebelumnya sampah ini sangat terakomodir atau dilayani oleh pemerintah, di mana sampah-sampah organik maupun non organik itu kan selalu diangkut oleh mobil sampah. Nah, sekarang beberapa bulan terakhir tidak ada lagi armada yang mengangkut ke TPA atau tempat penumpukan akhir, sehingga membuat sampah-sampah ini berserakan di mana-mana. Bahkan ada terjadi dekat kantor Polsek Melak atau PT Telkom. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Kira-kira dalam hal ini apa tanggapan dari DPD sendiri, DPD Fakta sendiri terkait dengan berserakan sampah, dan di mana tanggung jawab pemerintah? Apa tanggapan dari LSM Fakta sendiri? Ya, baik Pak Johan. Berkaitan dengan sampah ini memang jadi persoalan yang serius kalau kita ngelihat akhir-akhir ini. Nah, di mana sampah ini kan kita anggap menjadi persoalan serius karena sampah ini sumber segala macam, termasuk terutama di situ penyakit, banjir juga di situ kan. Nah, oleh sebab itu harapan kita pemerintah harus serius menangani persoalan sampah ini. Jadi bukan hanya wacana, rencana dan sebagainya, tapi implementasinya yang kita tunggu. Nah, sebenarnya kita memperhatikan ini dari keseriusan, dari persoalan anggaran dan sebagainya. Kita melihat kalau Kutai Barat ini di usia sudah 22 ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan persoalan ini, keseriusan pemerintah aja lagi untuk menyelesaikan persoalan sampah. Karena sampah ini bagian daripada pelayanan publik. Nah, yang kita ngelihat selama ini, kenapa kita mengatakan keseriusan pemerintah sangat dibutuhkan? Nggak usahlah kita berbicara tentang TPA dulu. Kita berbicara tentang TPS dulu, tempat penampungan sementara. Mestinya itu kan harus ada di tiap-tiap gang, di beberapa titik di pemukiman yang padat penduduk. Itu kan mestinya kan harus disediakan, baik itu anggaran dari pemerintah langsung atau seperti apa pemerintah itu menyediakan untuk masyarakat, karena itu pelayanan publik kan. Tapi yang kita melihat selama ini persoalannya nih, sampah kita ngelihat menjadi pajangan di muara gang, tidak disediakan tempatnya yang memadai. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari sisi dari sisi regulasi sudah ada Perda nomor 3 tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan sampah. Tentang pengelolaan sampah itu, apabila kita kembali kepada marwah daripada perda itu, tentu ada disertai dengan kebijakan untuk melakukan pungutan-pungutan untuk menunjang kegiatan pemungutan sampah itu tadi, pengelolaan sampah. Nah, kalau ini dinas-dinas terkait ini termasuk Perkintan yang berkompeten di sini kan. Nah, Perkintan harus turun langsung ke lapangan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini. Yang kita ngelihat selama ini kan apa yang terjadi? Salah menyalahkan sana sini. Nah, termasuk salah satu yang jadi persoalan serius sekarang itu jalan menuju ke TPA yang ada di kampung di Kelurahan Barong Tongko di Dusun Gesali sekarang kan. Kita ngelihat sempat beberapa hari terakhir itu menjadi viral di media sosial. Viral-viralnya itu juga seperti narik ular dari dalam lubang, bilang orang. Pemerintah ini seakan-akan tidak perlu tahu lah. Padahal itu kan sangat serius. Sampah numpuk sampai banjir di tengah jalan, macam membusuk sampah.
Seperti pantauan kami dari LSM Pekta beberapa hari lalu, kami cek ke lokasi, cek sampah di seputaran jalan, betul-betul aduh. Bagaimana Kutai Barat ini ke depannya? Kalau tidak ditangani serius oleh pemerintah Kutai Barat, terutama Bupati harus bisa mengatur, bisa mengarahkan dinas-dinas yang menangani bidang ini termasuk lingkungan hidup. Itu menurut saya terkait dengan TPS dengan TPA tadi. Nah kalau TPA saya melihat cukup memadai yang ada di Belau, karena kita punya dokumennya itu cukup memadai. Yang jadi persoalan itu hanya keseriusan bagaimana pemerintah itu menyediakan TPS-nya dulu, baru armada pengangkutan juga menjadi hal yang penting dalam hal ini untuk disediakan oleh pemerintah. Jadi jangan ketika ada persoalan baru diatasi dulu baru tidak ada masalah. Kalau ada masalah baru diatasi, masalah di atas masalah jadinya. Kan gitu. Sejauh apa pengetahuan sebagai Ketua DPD LSM Pekta terkait soal sampah ini, sumber dananya sebenarnya siapa yang mesti bertanggung jawab? Persoalan dana sampah ini kan sebenarnya kan sudah diatur di Perda Turunan yang ada di Pemkab Kutai Barat, termasuk Perda nomor 3 2019 itu kan sudah mengatur tentang itu. Semuanya ada di Perkimtan kalau kita perhatikan, tapi itu masalah teknis lah, itu urusan dinas mereka. Tapi intinya kita sebagai masyarakat, kita tahu lingkungan kita itu bersih. Memang kadang-kadang mereka mempersalahkan masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kita harapkan di situ kan ada sanksi bagi masyarakat yang melakukan itu. Kalau memang betul ada masyarakat begitu, tindak, jangan takut. Kita dukung kok. Siapa yang melakukan kesalahan, siapapun melakukan kesalahan silakan ditindak tegas. Ada Satpol PP, ada dinas terkait yang menangani tentang khusus yang melakukan penindakan atau penegakan tentang pelanggaran di perda itu. Jadi menurut Ketua Fakta dengan berserakannya sampah ini, apakah bagaimana tanggapan Ketua terhadap berserakan sampah ini? Apa yang mesti disoroti pihak pemerintah? Ya lalai aja. Pemerintah dalam hal ini lalai. Tutup mata boleh. Tutup mata. Nah sekarang ini ada jadi persoalan juga. Saya sih jarang mau ke tempat. Kita ngambil contoh sedikit. Kita mau melapor ke siapa? Apalagi di tengah pandemi sekarang. Pak Bupati sudah tidak tinggal di rumah dinas. Nah saya tidak tahu di posisinya di mana, tapi beberapa kali kalau kita perhatikan rumah dinas kosong ya. Dari teman-teman media mungkin tahu persis seperti apa, kosong atau seperti apa. Tapi informasinya sudah tidak menempati rumah dinas tersebut. Jadi masyarakat mau mengadu ke dinas terkait misalnya Perkimtan atau lingkungan hidup, yang kami dapat informasi dari lingkungan hidup, pemerintah justru belum menganggarkan. Sampai ada statement dari salah satu, saya tidak sebut instansinya, mengatakan itu iuran untuk membelikan sertu untuk perbaikan jalan ke TPA Belau. Yang mestinya itu tanggung jawab PUPR, Pak. Yang mestinya itu PUPR melalui pemerintah dianggarkan tahun-tahun sebelumnya, jangan nunggu jadi masalah. Karena soal infrastruktur. Karena itu infrastrukturnya harus didukung, harus memadai, sarananya, prasarananya harus memadai. Baru bisa Kubar ini bersih dari sampah. Itu kan jelas mengenai infrastruktur, itu kan PUPR. Nah, dengan adanya tadi wacana atau solusi bahwa dari salah satu dinas yang tidak disebutkan namanya, bahkan katanya mereka sedang iuran. Ya. Nah, apa kaitan iuran ini dengan PUPR sendiri gitu? Nah, ini soal teknis saya tidak mengerti, tapi paling tidak kita dari Fakta ini tetap akan mengawal sejauh mana kebenarannya itu. Yang keduanya, persoalannya kita akan melihat bagaimana sih kebijakan pemerintah sekarang, jalan yang mestinya harus disediakan, karena itu kan sudah ditetapkan TPA Belau dijadikan TPA yang permanen untuk sementara ini kan, permanen. Nah mestinya itu harus disediakan sarana prasarana termasuk infrastruktur menuju ke TPA itu. Apakah DPD Fakta sudah mengkonfirmasi salah satu dinas yang berkaitan ini, terutama dinas lingkungan hidup? Ya, kita sudah ada komunikasi melalui via telepon, tapi saya tidak mau paparkan secara menyeluruh di sini. Tapi hasil konfirmasi kita mengecewakan. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah ini, saya rasa tidak maksimal, bukan hanya belum, tapi tidak maksimal. Itu melalui OPD-nya, Pak ya? Ya, melalui OPD-nya. Terus dengan pemerintah daerah sendiri dalam hal ini seperti bupati misal, Ya.
di mana kira-kira soal apa yang LSM Pakta inginkan terhadap Bupati sendiri tentang kasus yang beredar ini soal sampah terutama. Apa keinginan DPD Pakta terhadap Bupati sendiri? Ya kita ingin pertama Bupati itu harus tegas. Kedua, kebijakannya harus jelas, tepat. Kabupaten ini adalah ikon daripada Kutai Barat ini. Kalau kabupaten ini sampai berserakan begitu, bagaimana keadaan masyarakatnya di dalamnya, kan? Nah, oleh sebab itu kebijakan yang tepat, yang tegas kepada OPD-OPD yang menangani agar itu selesai. Nah, kebijakan yang tepat tadi masalah jangan sampai lain anggarannya tidak digunakan ke situ atau tidak dianggarkan sama sekali. Nah, kita berharap itu harus betul-betul itu diperhatikan. Itu masalah kecil tapi jadi besar apabila tidak diperhatikan masalah itu. Jadi jangan sampai kita melihat akhir-akhir ini kinerjanya pemerintah ini sangat memprihatinkan kalau dilihat dari sisi istilah mereka itu kacamata kuda, kita tidak terlalu lihat, tapi kita ini turun ke lapangan tahu persis seperti apa jalan-jalan yang ada. Oh ya, menyangkut masalah viralnya saat ini soal di media sosial terkait sampah, apakah ini DPD Pakta ini menyoroti, apakah ini sudah termasuk salah satu program 100 harinya Bupati setelah dilantik? Nah, ini saya tertarik ini masalah program 100 hari. Ini bukan hanya program 100 hari yang jilid 2, Pak. Kalau masih ingat tanggal 19 April 2016, itu Pak Bupati Kutai Barat, EPK Kiapan bersama Haji Edianto Arkan, ya, waktu pelantikan sudah menyatakan narkoba dengan sampah itu adalah prioritas utama dalam pelayanan publik mengatasi itu. Nah, ini sudah jalan ke 6 tahunnya. Artinya 100 hari jilid 2. 100 hari jilid 2, 100 hari jilid pertama tidak selesai. 5 tahun jilid pertama tidak selesai. Masuk lagi, berarti 5 tahun 100 hari. Apakah ini dalam kategori janji-janji? Nah, jelas sudah janji. Nah, janji ini ya namanya janji, kita paham aja namanya janji. Apalagi ini panggung politik, janji politik. Nah, sekarang yang kita pegang setelah dia menjabat dilantik tanggal 26 April ya, kemarin 2021. Nah, dia menyatakan beberapa janji itu, kita tunggu. Nah, salah satu yang jadi persoalan sekarang sampah. Nah, sampah ini 5 tahun 100 hari. Kira-kira apa solusi akhir nih ketika masalah ini tidak direspon oleh semua pihak, terutama yang berkompeten dalam hal ini? Apa langkah DPD Pakta untuk kira-kira membawa ke persoalan hukum? Misalnya DPD menemukan satu data akurat soal anggaran tentang misalnya ada operasional sampah, terus PUPR-nya terkait dengan infrastrukturnya, tetapi ini tidak dilaksanakan. Kira-kira kalau DPD Pakta sendiri menemukan data akurat, langkah apa yang dilakukan DPD Pakta terhadap persoalan hukum nanti? Misal ini temuan misalnya. Ya, kalau masalah temuan tentu kita selama ini mengawal pemerintah ini, meskipun tidak banyak pihak yang suka, tapi ada. Paling tidak upaya yang kita lakukan adalah tetap melakukan upaya melakukan sebagaimana fungsi kita sebagai lembaga kontrol sosial. Melakukan pelaporan itu juga hak kita, baik secara lembaga maupun pribadi, perorangan. Kita sampaikan kepada penegak hukum. Kenapa? Kita ingin membantu bagaimana bisa saja bukan Pak Bupatinya, tapi ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan anggaran misalnya, menyalahgunakan kewenangan, ya kita tetap fair kita sampaikan kepada penegak hukum. Kita tidak ada juga istilahnya somasi-somasi ke pemerintah daerah. Paling tidak upaya yang kita lakukan sekarang ini, kita berharap kita mendorong juga DPR, fungsi pengawasan dari mereka itu harus lebih maksimal. Karena yang kita perhatikan selama ini, ya apalagi akhir-akhir ini tadi ada polemik anggota DPR, alasannya belum dicabutnya surat edaran Bupati mengenai COVID ini. Nah, ini segeralah dievaluasi keputusan itu agar bisa pelayanan publik itu bisa kembali maksimal. Jangan diam. Kalau diam kapan bisa Kutai Barat ini maju? Habis tahunnya, habis pemilihan lagi kan? Kan gitu, Pak. Oke.
Demikianlah pemirsa bincang-bincang atau wawancara eksklusif bersama Bapak Hertin Armansyah. Beliau salah satu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Forum Akuntabilitas dan Transparansi di Kutai Barat. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang yang memang katakan sangat sensitif sekali terhadap penggunaan anggaran. Dan ini salah satu bukti bahwa pada hari ini kita dari media Sorot Nusantara, news.com, sedang melakukan wawancara eksklusif yaitu terkait dengan viralnya tentang banjirnya sampah di Kutai Barat. Ini luar biasa sekali. Kalau banjir buah durian ya itu tidak masalah ya kan. Nah, tetapi ini sangat ironis sekali, banjirnya banjir bau membusuk. Ya. Nah, ini satu keunikan sekali saat ini yang ada di Kutai Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore. Selamat sore. Mari sobat dukung terus channel Het Kubar dengan tekan subscribe dan loncengnya. Jangan lupa bagikan ke media sosial sobat.